Tema kita adalah menuju analog switch off atau ASO di Bali 20 Maret 2023. Dan di studio Bali TV senang sekali sudah kehadiran dua orang narasumber yang akan kita ajak untuk berbincang-bincang terkait dengan topik ini. Langsung saja pemirsa, saya akan memperkenalkan narasumber yang pertama. Di sebelah saya ada Direktur Penyiaran Kementerian Komunikasi dan Informatika, Bapak Gary Antika Kurnia. Pak Gary, Om Swastiastu, selamat datang Pak di Bali TV. Terima kasih sudah hadir. Sehat Pak hari ini? Ya, alhamdulillah. Sejak COVID ini kita bisa baru ke Bali. Senang ya Pak ya bisa datang lagi ke Bali. Di Bali udah rame juga ya sekarang ya. Dan narasumber kita yang kedua pemirsa yaitu Ketua KPID Bali Bapak Agus Astapo. Om Swastiastu. Om Swastiastu Mbak Mia. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore, terima kasih. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Semangat juga sama seperti Pak Direktur. Salam sehat selalu. Semangat, salam sehat selalu. Baik, jadi hari ini pemirsa kita membicarakan topik yang sangat menarik dan ini juga sangat banyak diperbincangkan di masyarakat terkait dengan analog switch off. Banyak masyarakat yang masih ada yang bertanya-tanya nih Pak Direktur dan juga Pak Agus tentang TV digital itu sebenarnya seperti apa. Kemudian di tema kita hari ini spesifik membahas 20 Maret 2023. Nah seperti apa di 20 Maret 2023 dan mungkin bisa diberikan gambaran umumnya dulu terkait analog switch off ini. Silakan Pak Gary. Baik Mbak Mia. Jadi analog switch off atau ASO ini sebenarnya ini komitmen internasional. Pertama ada komitmen dari ITU. ITU itu adalah International Telecommunication Union, jadi organisasi telekomunikasi di bawah PBB yang mengatur masalah alokasi frekuensi. 2007 mereka sepakat, semua anggota itu, semua negara di bawah anggota ITU sepakat bahwa frekuensi di 700 itu dialokasikan sebagian untuk TV digital, sebagian untuk kepentingan yang lain, broadband. Nah tadi internet, untuk internet kecepatan tinggi. Jadi 2007. Kemudian 2014 kita menjadi tuan rumah dari negara-negara ASEAN di Jogja tuh. Dan kita mencanangkan semua negara ASEAN 2020 sudah ASO. ASO itu berarti TV analog, siaran analognya dihentikan. Problemnya kita yang menjadi tuan rumah, harusnya targetnya 2018 waktu itu. Kita sampai sekarang belum selesai juga. Nah negara ASEAN udah hampir semuanya selesai. Tinggal kita dengan Timor Leste. Indonesia insya Allah bentar lagi udah selesai. Dan yang kesepakatan internasional lainnya adalah kita di negara tetangga perbatasan itu tidak boleh ada interferensi frekuensi. Nah kebetulan Singapura, Malaysia sudah analog switch off-nya ASO-nya 2019. Akibatnya apa? Mereka frekuensi yang digunakan untuk TV analog dan sekarang digunakan untuk broadbandnya tidak bisa digunakan. Ini bahaya besar karena hampir 2 tahun mereka tidak bisa menggunakan frekuensi tersebut. Dan kita udah ASO di perbatasan, jadi itu alhamdulillah udah selesai. Tadinya hampir kita dispute di internasional. Jadi itu secara umum. Nah kemudian bukan hanya pindah dari TV analog ke digital sebenarnya. Jadi ini ada efisiensi frekuensi. Jadi kalau TV analog ini boros benar. Satu stasiun TV atau satu frekuensi yang digunakan satu TV. Tapi kalau migrasi ke TV digital itu bisa sampai antara 6 sampai 13 stasiun TV. Jadi ada efisiensi frekuensinya. Oke. Itu. Jadi itu. Nah, efisiensi frekuensinya buat apa tuh? Kan ini digunakan ada 112 MHz itu digunakan untuk menutup blank spot. Karena negara Indonesia luas ya. Ada
hampir 12.500 Pak Gary, desa. kita tahan dulu Pak, nanti lebih detail lagi terkait efisiensi frekuensi ini. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog Kominfo dengan topik kita menuju analog switch off atau ASO di Bali 20 Maret 2023. Masih bersama dengan dua orang narasumber kita di studio, pemirsa, Bapak Direktur, Bapak Gary, dan juga Bapak Ketua KPID Bali, Bapak Agus Astape. Tadi di awal membahas secara umum terkait dengan ASO itu sendiri, Pak. Ya, tadi sempat disebutkan efisiensi frekuensi dan juga potensi ekonomi. Seperti apa, Pak? Bisa dilanjutkan? Iya, tadi jadi efisiensi. Jadi pindah dari TV analog ke digital ini, semua negara itu ingin mendapatkan efisiensi frekuensinya. Nah, ini digunakan untuk kita itu negara luas, ada 12.500 desa belum bisa berkomunikasi. Itu berkomunikasi aja belum, apalagi internet. Jadi itu kemudian dari sisi efisiensi infrastruktur industri penyiaran akan cost-nya akan benar-benar turun drastis dan rata-rata hampir 40-60% penurunannya. Di samping itu nanti tadi potensi ekonomi. Jadi kita sudah kaji itu migrasi dari TV digital ke analog ke digital itu efisiensi frekuensinya ada 181.000 itu bisnis baru. Kalau ada bisnis baru berarti ada lowongan pekerjaan. Itu hampir 232.000 pekerjaan baru dan potensi yang untuk pendapatan negara itu untuk pajak dan penghasilan PNBP pemerintah itu hampir 77 triliun. Dan luar biasanya ini tambahan buat PDB nasional hampir 443 triliun. Jadi ini yang semua negara kenapa harus pindah ke TV digital, bukan hanya sekedar mindahin dari analog ke digital atau bersih, gambarnya jernih, suaranya atau canggih teknologi. Itu semua negara ingin mendapatkan potensi ekonomi. Dan ini terbukti ketika COVID hampir 2 tahun lebih. Ya. Coba lihat Mbak Mia, potensi ekonomi dari mana yang menyumbang negara? Potensi ekonomi dari ekonomi digital. Hampir 10% itu ditopang oleh ekonomi digital. Jadi kita di rumah semuanya sekarang udah tidak lepas dari internet, beli segala macam, pelajar, mahasiswa, pekerja, udah semuanya tergantung dari internet. Makanya menghentikan siaran TV analog itu sangat wajib dan insya Allah Bali 20 Maret. 20 Maret Pak Ketua harus selesai nih 20 Maret. Mbak Mia, saya kembali. Terima kasih Pak Gary. Saya mau ke Pak Agus. Pak, bagaimana kondisi di Bali? Untuk tadi disebutkan 20 Maret nih 2023 harus siap. Kemudian pemahaman masyarakat Bali secara umum terkait dengan analog switch off dari TV analog ke TV digital ini seperti apa Pak Agus? Ya, terima kasih Mbak Mia. Betul dikatakan dari Pak Direktur, Pak Gary, bahwa kita tanggal 20 Maret 2023 TV analog akan off atau mati ya. Dengan demikian masyarakat yang nonton TV yang ada sekarang yang masih analog, jangan sampai kaget nanti kalau TV-nya hilang siarannya tersebut. Jadi akan beralih ke TV digital. Nah, kita di KPID tentu fungsinya adalah bagaimana peran kita, masyarakat jangan sampai kehilangan siaran. Jangan sampai masyarakat merasa tidak lagi bisa menonton TV. Itu yang selalu kita pastikan dan kita sudah meminta kepada lembaga penyiaran swasta khususnya para pemegang MUX. Di sini ada 4 pemegang MUX yang ada di Bali, yakni TVRI, kemudian Metro TV, Nusantara TV, dan Viva Group. Kita cek transmisi mereka sampai ke segala pelosok. Ada yang dari Denpasar, kemudian ada di Karangasem kita cek, kemudian di Buleleng kita cek, sampai ke Negara. Itu mereka semua sudah on, sudah hidup. Nah, masalahnya adalah tinggal dari powernya, karena mereka siarannya adalah simulcast. Jadi siaran analog berbarengan dengan siaran digital. Mungkin itu yang menyebabkan mereka masih belum maksimal di digital. Tapi nanti ketika sudah mati off analognya, otomatis powernya akan naik.
contoh paling real misalnya adalah ketika di Karangasem. Di Karangasem kita sempat sampai tinjau ke atas ke bukit itu, kita nonton di situ. Memang ada salah satu grup TV yang tidak bisa tercover di situ, tidak bisa dinikmati oleh masyarakat. Saya waktu itu memastikan apa masalahnya. Ternyata dia belum pasang alat decoder sebagainya. Padahal Bali ini kan satu wilayah siaran namanya. Sehingga saya langsung telepon ke Jakarta, tolong segera langsung dengan Pak Dirutnya. Akhirnya 2-3 harinya dipasang dan sekarang masyarakat Karangasem sudah bisa menonton salah satu siaran grup TV tersebut. Nah itu salah satu contoh. Kemudian di Buleleng juga demikian. Nah kalau di siaran analog yang ada dulu sebelumnya adalah 16 channel, 16 siaran. Nah sekarang di TV digital pantauan kita di Denpasar khususnya di KPID ada 29 channel ya. Itu banyak, 2 kali lipat. Itu belum lagi ada beberapa grup yang belum masuk. Saya kemarin ke Jakarta tanya, mereka akan masuk ke Bali karena ada beberapa grup perusahaan TV itu yang 2 atau 3 itu belum masuk ke sini. Itu nanti kalau masuk ke sini luar biasa, masyarakat akan kontennya jauh lebih beragam, kemudian teknologi canggih tadi, gambar bersih, dan yang terpenting nanti adalah peluang ekonominya luar biasa. Kami dari KPID kan tentu berharap mereka siaran TV digital harus menyertakan konten lokal. Nah ketika menyertakan konten lokal apa? Berarti digarap di lokal Bali, digarap oleh SDM Bali, dan disiarkan di Bali, otomatis ekonomi akan berputar. Jadi dari 29 channel itu semua misalnya berisi konten lokal, berarti kan banyak sekali tenaga kerja yang terlibat. Itu yang mungkin dikatakan oleh Pak Direktur tadi, bahwa ini luar biasa masyarakat sebetulnya tidak ada ruginya. Nah saya contoh mengalami ketika di Jimbaran, nonton siaran TV digital, mau nonton olahraga saja, saya nonton olahraga saja, ada poli aja hampir setiap hari situ. Kalau yang mau nonton kartun, ada yang dokumenter saja. Jadi masyarakat sudah tersegmentasi dengan siaran itu. Jadi ini luar biasa dan KPID mendorong semua TV, khususnya lokal, harus ada bersiaran digital. Hanya dari 6 TV lokal yang ada di Bali, yang izinnya di Bali, 1 yang memang belum siaran ke analog. Itu ada home base-nya di Buleleng. Kita sudah melakukan pendekatan bahkan dengan teman-teman asosiasi TV digital datang ke Bali, kita pertemukan bagaimana biar bisa on ini TV ini tanggal 20. Nanti setelah itu silahkan berkomunikasi dengan teman-teman yang lain seperti itu. Oke, saya tertarik Pak Agus, mungkin bisa dielaborasi sedikit terkait dengan harus ada konten lokal tadi. Bagaimana kemudian itu bisa semakin membuat masyarakat segera nih ingin mendukung program untuk migrasi ke TV digital? Ya, itu adalah pedoman dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran yang diturunkan kemudian melalui P3SPS namanya, Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Itu semua TV itu wajib bersiaran 10% harus konten lokal minimal ya. Jadi dari 24 jam siaran mereka satu hari, minimal 2,5 jam harus siaran lokal. Kalau Mbak Mia pagi-pagi kan sering nonton di TV-TV analog itu ada siaran-siaran lokal. Itu sepenuhnya digarap oleh teman-teman dari lokal sini. Banyak kok PH, production house, kemudian konten-konten kreator yang ada di Bali yang mampu membuat hal-hal seperti itu. Dan umumnya mereka ini pasti memahami tentang budaya kita. Kan berbeda sekali budaya Bali dengan budaya dari luar. Menyangkut tentang agama, adat, budaya. Jangan sampai nanti konten-konten yang ditampilkan di TV ini malah menyinggung hal-hal yang sensitif di Bali. Makanya untuk itulah kita dorong teman-teman KPID, khususnya TV-TV yang berjaringan, yang home base-nya ada di Jakarta, kemudian ada di Bali, mereka melibatkan teman-teman masyarakat Bali, konten-konten kreator, sehingga jangan sampai nanti ada persoalan. Dan itu terbukti ketika kita kemarin anugerah penyiaran Bali. Itu hampir semua yang kita lombakan, yang kita nilai, konten-konten lokal yang ada itu ternyata digarap oleh teman-teman masyarakat Bali. Itu luar biasa dampaknya. Iya, baik. Saya ke Pak Dir, Pak Gary. Pak Dir, ada perbincangan misalnya di masyarakat yang mengatakan, wah kalau migrasi ke TV digital nih berarti harus berlangganan internet, harus ada biaya setiap bulannya. Itu seperti apa sesungguhnya, Pak Dir? Silakan. Nah, ini yang harus diluruskan. Jadi sejak siaran TV ini ada di Indonesia, waktu itu 62 tahun yang lalu ada TVRI hanya satu-satunya. Itu antenanya antena biasa, kemudian TV-nya TV biasa, hanya pernah beralih itu dari hitam putih ke berwarna kan. Kemudian dulu ada perubahan teknologi dari ke UHF. Nah, sekarang juga sama. Antena yang digunakan adalah antena luar,
kalau dulu istilah mandra itu antena goceng, mungkin yang sekarang nggak tahu lagi. Kadang-kadang orang sebutnya antena digital, sebenarnya itu hanya gimmick pasar aja, sebenarnya antenanya sama. Jadi menggunakan antena biasa, kemudian kalau TV-nya masih tabung atau TV-nya yang flat juga belum support siaran TV digital, tambahkan set-top box. Nah, set-top box ini di pasaran tadi dari Ketua Asosiasi Vendor seluruh Indonesia, harganya udah relatif normal lagi. Rata-rata dari 175.000 sampai 230.000. Nah, jadi tidak ada istilahnya pakai kuota internet, nggak perlu, gratis sama sekali, tidak perlu berbayar. Kadang-kadang kan ada dulu saking susahnya siaran TV analog kita pakai parabola atau kita belangan. Sekarang nggak perlu lagi. Tadi Pak Ketua udah sampaikan di seluruh Bali, insya Allah ada 29 program siaran TV digital. Bisa dibandingkan Mbak Mia. Bandingkan kalau misalnya sekarang masih ada analog sama digital. Dan itu luar biasanya Mbak Mia, buat bapak ibu yang punya anak di rumah, bantu juga KPD. Ada parental lock. Jadi parental lock itu kalau kita bisa lihat, ada di TV digital itu ada electronic program guide. Jadi jadwal sampai sebulan bisa kelihatan. Nah, nanti kalau ada program-program yang kurang cocok buat anak, orang tua bisa ngeblok, bisa menutup. Jadi anak hanya nontonnya itu aja. Jadi kemudian audionya, audionya kalau dari studionya Dolby nanti kita bisa di rumah juga. Dan yang terakhir, early warning system, itu kebencanaan. Nanti kalau udah selesai ASO di seluruh Indonesia, kalau ada bencana gempa atau longsor segala macam, itu bisa di siaran TV akan diinterrupt dan menginformasikan sekian kilometer daerah yang bencana itu diinformasikan agar masyarakat siap-siap pindah ke lokasi yang aman. Itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini program analog switch off di Bali ini bisa selesai 20 Maret. Jadi set-top box juga ada gratisnya, Mbak. Set-top box gratis untuk keluarga miskin yang terdaftar di datanya P3KN. Jadi kemiskinan dari PMK gitu. Itu udah terdaftar, kita dapat mulai dari RT, RW, camat, ditetapkan oleh semua kepala bupati, wali kota, gubernur, itu yang dijadikan acuan pemerintah untuk bagi set-top box yang sekarang lagi dibantu Pak Ketua untuk bagikan distribusi set-top box. Tinggal 13 hari lagi menuju 20 Maret. Mudah-mudahan set-top box-nya udah terdistribusi semua. Dan walaupun nanti 20 Maret masih ada masyarakat miskin yang belum dapat set-top box, kita akan buat posko-posko ya Pak Ketua di lokasi-lokasi tertentu. Jadi mereka yang belum sempat nanti bisa ngambil di posko-posko bantuan set-top box, Mbak Mia. Oke, baik Pak Dir. Saya ke Pak Agus sebelum kita jeda ya Pak Agus. Bagaimana nih kalau untuk di Bali sendiri terkait dengan set-top box tersebut, kemudian masyarakat mungkin ada sekarang yang menonton dan merasa, wah saya belum punya nih, di mana saya bisa mendapatkan, dan distribusinya seperti apa, bagaimana Pak Agus? Ya, kalau berkaitan dengan set-top box, kita kebetulan memang ikut mengevaluasi dan ikut juga memantau dan bahkan menerima laporan setiap pemegang MUX TV digital itu membagikan, kita pasti diminta untuk dilibatkan. Jadi hampir sebagian besar sudah melakukan kewajibannya, cuman memang untuk di Bali kan hanya 33.000. Sementara jumlah penduduk kita kan adalah sampai 4 juta lebih. Ini tentu adalah bantuan yang sifatnya stimulus dari pemerintah dan pemegang MUX. Dari pemegang MUX TV digital ini adalah sekitar 13.000. Sisanya 20.000 adalah dari bantuan pemerintah khususnya Kominfo. Dan itu mereka sudah rutin lakukan. Jadi lakukan, ada bahkan pemegang MUX yang sudah tuntas sampai 96%. Kenapa sampai 96%? Karena ada 4% itu ketika dia datang warganya sudah pindah. Atau ketika dia datang
dia tidak punya TV tabung sehingga tidak diberikan set-top box. Kemudian yang lain-lain juga jacknya tidak punya antena dan sebagainya. Jadi persoalan di lapangan ternyata memang agak berbeda jauh dengan kondisi itu. Baik, nanti kita bahas lebih detail lagi Pak Agus dan Pak Direktur. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog Kominfo dengan topik kita menuju analog switch off atau ASO di Bali 20 Maret 2023. Bersama dengan dua orang narasumber kita di studio. Sebelum jeda tadi pemirsa kita membahas terkait dengan set-top box ya. Pak Agus bisa dilanjutkan Pak terkait dengan set-top box ini terutama dalam konteks situasi di Bali. Ya, kemarin terakhir yang kita lihat terbaru misalnya, ini kita langsung sebut grup misalnya, grup SCM itu, dia membagikan set-top box sekitar 1020. Itu dilakukan dengan sistem polling, artinya polling itu dia membagikan di kantor camat Denpasar Utara, kemudian camat itu akan memanggil kepala desa, lurah untuk membagikan kepada warganya yang tercantum dalam data P3KE itu. Jadi data warga miskin. Jadi mereka kepala desanya yang membagikan. Itu memang sistem polling. Ada juga yang membagikan dengan cara bekerja sama dengan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga itu artinya bisa jadi dengan PT Pos. Jadi dia PT Pos lah yang akan membawa set-top box ke rumah masing-masing dan itu dilakukan oleh salah satu grup dan itu kewajibannya kemarin adalah sekitar 2.000 lebih. Dan itu sudah tuntas ya karena memang sudah selesai pada tahap pertama yang lalu. Persoalannya adalah ketika saya sampaikan tadi, jadi ternyata tidak semua masyarakat yang namanya tercatat di TKS atau mungkin di P3KE itu memiliki TV tabung yang harus di ini. Kemudian ada juga yang karena tidak ada punya antena atau mungkin ada juga yang jack RCR-nya ada masalah sehingga dia harus beli lagi dulu. Atau pas ketika dia datang membawakan alat orangnya tidak ada di situ. Itu masalahnya sehingga kadangkala teman-teman yang membagikan set-top box secara langsung door to door ini di situ masalah. Terus ada juga sistem pembagian set-top box yang dilakukan oleh grup pemegang MUX ini dengan mengumpulkan warga di balai masyarakat. Jadi dia bekerja dengan kepala desa, dikumpulkan, kemudian di situ dibagikan. Memang betul ada beberapa yang misalnya warganya merasa kok saya tidak dapat, padahal saya rasanya jauh lebih miskin dari orang itu kan, itu pertanyaan-pertanyaan sering gitu. Nah dari pihak pemegang MUX TV ini kan mereka tidak bisa berbicara apa karena mereka sudah ada data by name by address, jadi sudah ada nama, sudah ada alamat yang diberikan oleh pihak kementerian sehingga mereka hanya menjalankan kewajiban itu. Dan untuk di Bali khusus yang terkait dengan itu mungkin ya belum sampai 50% lah. Tadi Pak Direktur sudah mengatakan kalaupun nanti sampai tanggal 20 belum sampai misalnya 80%, 90% tetap akan ASO jalan, tapi nanti ada posko-posko. Dan satu sebetulnya yang kita harapkan, sesungguhnya kan set-top box itu khusus untuk kepada rumah tangga miskin tidak menjadi ukuran utama untuk pelaksanaan ASO. Padahal kalau yang teman-teman dan masyarakat yang mampu secara mandiri membeli saja set-top box sebelum tanggal 13. Anggaplah itu membeli 200.000 umpama, itu kan dipakai untuk selamanya itu. Selamanya. Jadi kita bisa nonton TV. Makanya saya lihat kalau sudah membeli set-top box sendiri kemudian nonton di situ, baru dia merasakan ternyata TV-nya jauh lebih bagus, lebih jernih, kontennya banyak sekali beragam dan memang tidak akan terjadi kerasak-keresek gitu. Kalau hujan, contoh kayak Piala Dunia kemarin kan, Piala Dunia saya nonton di situ enak sekali, padahal hujan deras. Kemudian MotoGP, bahkan kemarin USBK yang kita nonton jernih sekali. Tapi kalau lari ke analog karena sekarang cuaca tidak bagus, pasti ada masalah. Jadi itu yang terjadi di Bali. Oke, baik. Saya ke Pak Gary. Bagaimana Pak untuk memberikan edukasi juga kepada masyarakat saat ini untuk bersiap-siap ke 20 Maret 2023 ini? Step by step-nya bagaimana Pak? Dari mereka apakah mengecek TV-nya sudah digital atau belum? Kemudian jika ingin set-top box tadi, seperti apa cara-caranya yang mudah diikuti oleh masyarakat? Silakan Pak Dir. Iya, baik. Yang pertama buat masyarakat yang masih belum pindah ke digital, cek tuh TV-nya. Pertama, nanti di TV itu di remote-nya bisa dicek, ada search, nanti bisa kelihatan ada ATP. Nah, ATP itu analog TV. Apakah juga ada pilihan DTT, digital TV? Kalau udah ada pilihannya itu berarti TV-nya udah siap. Tapi kalau pilihannya cuma ATP aja itu siap-siap tuh beli set-top box. Nah, kemudian
Kalau biasa sehari-hari nonton siaran analog, nanti udah otomatis pasti bisa menerima siaran TV digital. Set-top box itu dibelinya di mana? Gampang. Kalau anak muda atau kita sekarang ya lebih cenderung pakai di marketplace. Sambil duduk cari-cari itu banyak. Itu harganya lebih relatif normal ya dibandingin di pasaran. Itu cek, kemudian ya paling kita udah senang, udah pilih, tinggal di rumah, nanti set-top box-nya datang ke rumah. Cara masangnya banyak sekali. Kalau sekarang lihat di YouTube, cara masang set-top box macam-macam gampang. Atau di tempatnya Kominfo, sosialisasinya Kominfo banyak. Tadi juga pas tadi pagi dengan Pak Sekda ya, dengan Pak Ketua, kita ada sosialisasi cara simulasi pasang set-top box. Nah jadi mudah banget, harganya tadi 175 sampai 230. Atau di toko-toko elektronik. Toko-toko elektronik kan kadang-kadang ada juga, saya ingin datang ke toko elektronik, saya ingin membuktikan gitu, cara masangnya gimana. Kalau misalkan rusak kan bisa. Nah jangan khawatir buat masyarakat yang beli set-top box-nya yang sudah tersertifikat. Itu nanti kalau ada rusak akan digaransi oleh pabrikannya masing-masing. Seperti itu. Kemudian untuk masyarakat miskin, tadi Pak Ketua udah sampaikan, datanya itu udah ditetapkan oleh PMK. Kemudian dikelola, nanti akan jadi satu data di seluruh Indonesia oleh Dukcapil. Nanti datanya termasuk pemilu hanya satu data. Nah datanya itu hierarki dari RT, RW, kemudian kecamatan ditetapkan oleh kepala daerahnya masing-masing. Tidak perlu juga nyari-nyari ke KPID, ke Kominfo. Ada dua sistem caranya. Tadi sistem polling dikumpulkan, kemudian masyarakat dipanggil. Ada juga yang door to door. Door to door tuh disampaikan ke rumahnya masing, dipasangkan sampai TV-nya bersiaran. Yang polling itu nanti di tempat pollingnya akan diajarkan cara masangnya masing-masing. Jadi mudah kok, gampang dan mudah, simpel. Jadi kalau ini masyarakat Bali itu, lihat tetangganya dah. Kalau misalkan siaran TV analog di rumah, lihat tetangganya, bandingkan, pasti tertarik. Apalagi yang suka nonton olahraga, kalau misalkan menggunakan bayaran, langganan bulanan itu kadang-kadang nggak disiarkan, harus langganan lagi. Kalau parabola diacak, kalau ini benar-benar gratis tanpa diacak. Jadi menuju 20 Maret, saya sampaikan, di Jawa itu antriannya luar biasa. Ketika ASO dilaksanakan itu, mungkin kebiasaan masyarakat Indonesia belinya setelah dimatikan siaran analognya. Mudah-mudahan di Bali nggak gitu Pak Agus Bamia. Dari sekarang udah beli gitu. Jadi harganya masih normal. Ketika 20 Maret selesai, misalkan tanggal 21 nggak terjadi antrian kayak di Jawa. Hampir ngantri tiap hari. Padahal set-top box-nya sudah tersedia banyak. Jadi nanti kalau 20 Maret itu mungkin ada, kalau antrian akan ada jeda tuh. 2 hari, 3 hari mungkin di lokasi di toko elektronik akan habis. Tapi jangan khawatir, nanti seminggu udah ada lagi. Lebih baik dari sekarang, siapkan TV-nya. Kalau udah siap, TV-nya udah digital kayak Mbak Maya tadi, tinggal di-scan ulang. Kalau TV-nya masih analog, siapkan set-top box-nya. Dapat siarannya hampir 29 program siaran TV digital. Tuh, Mbak Maya itu. Jadi teman-teman di masyarakat di Bali, dari sekarang yang TV-nya masih analog, siapkan set-top box-nya biar bisa menonton siaran TV digital. Jangan sampai siaran analognya hendikan 20 Maret, lupa, hitam semua. Itu Mbak Maya. Baik, terima kasih Pak Dir. Saya kembali ke Pak Agus. Pak, ini 20 Maret sudah
di depan mata ya Pak ya, sudah mendekati, sangat singkat waktunya. Hari, ya. Bagaimana Pak Agus melihat untuk sosialisasi terkait dengan ASO ini sampai ke wilayah-wilayah di desa-desa yang ada di Bali? Seperti apa Pak kondisinya di lapangan? Ya, kalau kita melihat dari sosialisasi tentu kalau kita dari KPID sudah sangat gencar sekali, bahkan sudah hampir dari tahun lalu ya, dari program awal. Dan kita selalu mengingatkan kepada masyarakat tentang program siaran ini. Jadi sesungguhnya apa yang ada di TV digital atau apa yang ada di TV analog itu semua sudah ada di TV digital. Jadi saya pastikan termasuk konten lokal. Jadi ada 16 TV analog yang ada selama ini, mereka sudah bersiaran di digital dan ada konten lokalnya. Itu yang saya dorong terus. Nah, belum lagi nanti ada lagi sekitar 13 channel lain itu kan kita akan dorong lagi. Artinya sesungguhnya ketika masyarakat sudah beralih ke TV digital, nggak ada yang hilang. Artinya nanti orang nanti hilang di sini tidak mungkin, enggak, semua ketemu. Cuman memang persoalannya kemarin itu memang kita lihat ada kadang-kadang muncul lagi, kadang-kadang enggak. Karena kalau TV digital itu kan hanya dua saja, no sinyal dan sinyal itu aja. Kalau no sinyal berarti kita tinggal arahkan mungkin antenanya, antena luarnya kemana, kemudian kita selalu koordinasi dengan pihak transmisi. Apa masalahnya? Oh ternyata di situ powernya agak turun sedikit, oh ya karena mungkin listrik. Karena ternyata kan dari yang dikatakan tadi Pak Direktur, dari satu frekuensi itu misalnya ada katanya 10 channel yang nyewa MUX di situ. Itu katanya kan ada sistem apa namanya ya, SFN atau apa, yang saling mengkuat-kuatkan itu. Nah ada salah satu siaran yang kok hilang sebentar, paling sebenarnya hilang sebentar ya setelah itu lagi ini. Jadi tidak ada masalah, sehingga menurut kita di Bali untuk yang channel, yang konten yang ada itu semua sudah ada di TV digital. Sekarang kalau masyarakat misalnya, memang betul dikatakan Pak Direktur, karena masih ada siaran analog, mereka belum mau pindah gitu. Jadi nanti takutnya itu dah kalau misalnya sudah off semua banyak pertanyaan, ini kemana? Nah di situ baru mulai. Nah kadang-kadang kan ketika panik, ya pasti orang mencari set-top box, kemudian dia beli berapapun, ya terpaksa beli. Karena apalagi anaknya nangis, misalnya tidak bisa nonton lagi kan, ini kartun saya kok hilang. Nah itu kan berat, makanya saran kita dan di Kominfo juga, ya memang ayo kita beralih ke TV digital. Tidak masyarakat sebetulnya tidak dirugikan banyak terkait dengan hal itu, malah diuntungkan dengan banyaknya channel, gambar yang bersih, teknologi canggih dan konten yang jauh lebih beragam. Tapi respons masyarakat ketika Bapak berdialog dengan masyarakat dan langsung berinteraksi bagaimana Pak terkait dengan ya awal-awalnya memang banyak yang belum paham, dikira tadi seperti tadi TV digital ya TV YouTube, TV internet. Kuota. Saya kok sudah digital. Nah, misalnya begitu dicek mengerti nggak misalnya digital, dikira karena memang waktu itu siarannya ada 16, dia pikir kan orang mengubah nonton ke channel lain kan berat ya lama. Biasa saya nonton sinetron di sini aja. Tapi begitu nonton, loh ini kok ada siaran bola aja terus dari pagi sampai sore, oh di siaran bulu tangkis. Wah ternyata saya ada saluran saya di situ kan. Baru mereka sadar, oh ternyata TV digital banyak sekali ada channelnya. Nah, misalnya saya suka dokumenter, terus itu nonton terus. Ternyata bagaimana caranya membuat dokumenter, videonya. Oh ternyata ada. Kalau di TV lain, TV analog kan sekali-sekali dia. Nah itu kadang-kadang yang harus kita sadarkan. Sehingga mereka masih memang belum mau beralih karena pikirannya sudah, mindsetnya sudah ada TV di analog itu. Nah mudah-mudahan lah nanti dengan semakin banyak sosialisasi seperti ini, kita akan semakin sadar bahwa pentingnya TV digital itu. Oke baik, terima kasih Pak Agus. Sebelum kita jeda, saya ingin ke Pak Direktur. Pak Direktur, bagaimana melihat kesiapan yang ada di Bali, Pak, dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia? Tadi Bapak sempat bercerita juga di perbatasan, kemudian tadi bagaimana ketika sudah dimatikan, baru orang-orang sibuk ya Pak ya mencari. Itu seperti apa Bapak melihat kesiapan di Bali? Baik, jadi Indonesia tuh luas ya, ada 341 kabupaten kota yang sehari-harinya masyarakatnya nonton TV analog. Jumlahnya hampir 58 juta, lebih hampir 59 juta. Di analog ya, siaran TV analog. Kemudian sekarang posisi 1 Maret itu udah mau recovery. Posisinya yang nonton siaran TV digital tuh udah 53 juta, berarti kurang 5 juta lagi. Nah ini ternyata Bali termasuk yang sudah siap.
ketika Jabodetabek itu populasinya hampir 60% ya dari TV ini yang nonton ya di seluruh Indonesia. Dan iklannya paling banyak, penghasilan iklannya. Itu masih di 20% waktu ASO ya. Baik, Pak Dir, izin Pak, saya potong dulu Pak. Nanti akan dijelaskan lagi untuk perbandingan kesiapan di Bali. Pemirsa Bali TV kembali lagi masih dalam dialog Kominfo dengan topik kita menuju analog switch off atau ASO di Bali 20 Maret 2023. Sangat menarik perbincangan kita dan banyak informasi yang diberikan kepada pemirsa Bali TV dari Pak Direktur dan juga Pak Ketua, Pak Geri dan juga Pak Agus. Tadi sebelum jeda saya bertanya ke Pak Dir ya, tadi bagaimana perbandingan kesiapan ASO ini di Bali dibandingkan dengan wilayah lainnya di Indonesia, Pak Dir? Baik, tadi saya sampaikan waktu Jabodetabek itu orang yang nonton TV digital itu hanya 20%. Posisi sekarang 1 Maret di Bali itu udah 55% nonton siaran TV. Lebih dari cukup, jadi 20 Maret itu harusnya udah siap. Jadi ada 11 kota utama, salah satunya Bali ya. Bali, Jabodetabek, Jakarta, Bali, kemudian Jogja, Semarang, Surakarta, Surabaya, kemudian Medan, Bali, Palembang, Makassar, Banjarmasin, itu 11 kota yang ada iklannya. Posisinya Bali udah siap, insya Allah. Tinggal masyarakatnya nanti akan mendapatkan coverage atau sinyalnya akan merata. Karena setelah dimatikan, powernya akan merata di seluruh Bali. Nah, seperti itu. Kemudian yang jelas nanti buat masyarakat jangan salah ya menafsirkan. TV digital itu tidak perlu kuota internet, tidak perlu biaya bulanan, tidak perlu pakai parabola. Antena biasa, kemudian kalau yang belum punya TV-nya masih analog, tambahin set-top box, dapat program siarannya, jadi bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya itu. Baik, terima kasih Pak Dir. Saya ke Pak Agus. Bagaimana Pak untuk proses monitoringnya? Ya, mungkin saya tambahkan sedikit terkait dengan Pak Geri ya, terkait dengan tadi TV, bahkan ada yang menggunakan parabola. Saya pengalaman mungkin Mbak Mia karena tidak tinggal di Singaraja. Ini Buleleng ini kan blank spot. Ya. Sebagian besar masyarakat menonton siaran TV dengan parabola, Pak. Nah, ketika nonton siaran bola, siaran langsung, pasti diacak. Sehingga mereka tidak bisa nonton. Harus ganti receiver baru. Nah, atau mungkin begini, saya pengalaman misalnya di rumah saya di Singaraja, nonton TV harus berlangganan, Pak. 1 bulan bayar 10.000, kemudian 1 tahun, paket ya, setelah 1 grup, jadi 120.000 dengan parabola. Nah, artinya apa? Artinya kita kalau menggunakan parabola pasti berbiaya. Nah, kalau misalnya dengan TV digital berarti itu tadi gratis, tidak ada kuota dan sebagainya seperti itu. Jadi mudah-mudahan apalagi dengan pemerintah Provinsi Bali akan membangun Turiya pada Tower, Pak, di Buleleng, itu nyambung sekali dengan program TV digital. Karena di situ lama ini memang tidak tercover. Nanti dengan TV digital mereka diharapkan tidak lagi menggunakan parabola, tapi nanti teman-teman MUX ini naruh alatnya di Turiya pada Tower itu bisa mengcover wilayah Buleleng dan masyarakat Buleleng bisa menonton siaran sama dengan yang ada di Bali Selatan. Jadi selama ini kan Bali Utara, Bali Selatan berbeda nonton siarannya karena di situ menggunakan parabola. Nah, terkait dengan monitoring itu tadi betul. Selama ini kita monitoring di KPID adalah ada 16 siaran TV analog. TV-nya ada 16. Nah, sekarang dengan 29 channel berarti harus ada 29 bertambah, TV. Pak. Nah, luar biasa itu. Dan orang pasti harus nambah kan, karena kita kan harus ngeliatin itu. Dan memang sekarang ada alat namanya DVR, jadi kita rekam itu. Tapi kan selama setiap hari itu selalu kita monitor tuh. Termasuk mungkin yang hari ini kita siaran, ntar kita cek di situ. Ada yang salah apa enggak, ada melanggar enggak dari sisi misalnya P3 SPS seperti itu. Jadi semua sudah termonitor dan kita sudah sarankan kepada teman-teman di KPD, di staf semua, kita harus siap bekerja keras. Karena memang kadang-kala kan ada juga beberapa lembaga penyiaran mungkin konten-kontennya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Mungkin tidak ada maksud seperti itu, tapi kadang-kadang keteledoran sedikit seperti itu. Dan ini peran serta masyarakat pasti selalu kita
harapkan. Karena tidak hanya cukup dengan KPID sebagai lembaga pengawasan konten, tapi juga peran serta masyarakat. Itulah sebabnya kita kemarin membuka layanan aduan kalau ada hal-hal yang menyangkut tentang tayangan di TV dan radio yang mungkin tidak sesuai dengan aturan, silakan laporkan KPID, kita pasti akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan koridor dan ketentuan yang ada. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya ke Pak Direktur kembali Pak. Nah ini kan untuk ASO 20 Maret 2023 di Bali. Bagaimana dengan wilayah-wilayah lainnya Pak yang ada di Indonesia? Dan sampai kapan ini ASO-nya akan tuntas untuk seluruh wilayah di Indonesia? Silakan Pak Dir. 20 Maret itu ada 3 kota besar ya. Nah, Bali, Palembang, sama Banjarmasin. Itu serentak 20 Maret sama-sama ASO. Nah, kita juga paralel, jadi insya Allah 20 Maret 3 wilayah ini selesai. Nah, tadi saya sampaikan, kita sudah melakukan survei ya. Jadi Nielsen itu lembaga survei yang dipercaya oleh industri penyiaran. Mereka sudah mengadakan survei di 11 kota ini. Nah, 11 kota ini Jawa sudah dimatikan ASO. Ternyata multiplier efeknya ke seluruh. Termasuk yang 11 kota yang belum selesai itu ya Bali, Banjarmasin, Palembang, Makassar, Medan ini multiplier efeknya terdampak. Jadi total sekarang di 11 kota itu 84% penetrasi digital. Penetrasi digital berarti masyarakatnya udah nonton. Ternyata dampak 11 kota besar di Asokan ini ke seluruh Indonesia sekarang di 1 Maret alhamdulillah udah 70% masyarakat Indonesia udah nonton TV digital. Berarti apa? Berarti mereka tidak menunggu pembagian set-top box gratis. Tinggal 30% lagi. 30% ini tinggal kita kesepakatan dengan penyelenggara MUK. Ini kapan diselesaikan? Saya sih berharap secepatnya. Mudah-mudahan sebelum Agustus ya, hari kemerdekaan kita udah selesai semua sebagai hadiah buat negara. Di saat kemerdekaan kita udah tuntas semua dan negara kita sederajat dengan negara tetangga lainnya. Kita udah tuntas dan nanti efisiensi frekuensinya udah bisa digunakan untuk seluruh Indonesia. Mempercepat internet yang sekarang merasa lemot atau lambat dan semua masyarakat Indonesia udah bisa berkomunikasi, bisa menggunakan internet secara merata. Gitu. Harapannya paling lambat ya sebelum kemerdekaan. Paling lebih cepat lebih baik gitu. Kalau saya sih berharap Juni atau ya udah selesai lah Juni Juli gitu. Ya paling lambat sebelum 17 Agustus sebagai kado kita semua ya industri penyiaran buat negara bahwa Indonesia sudah ASO secara nasional dan semua kita mempersembahkan buat negara gitu, Mbak. Ya, siap. Semoga Pak, kami semua optimis ya. Yeah. Semoga itu bisa terrealisasikan dengan baik. Pak Agus, mendekati 20 Maret 2023, apa saja yang masih bisa dilakukan Pak di rentang hari-hari ini? Ya, PR kami dari KPID untuk 20 Agustus tadi pertama 20 Maret 2023 ini adalah pertama tentu lembaga penyiaran. Tadi sudah dikatakan hanya satu yang belum untuk on. Kita akan terus melakukan pendekatan, memang karena ini milik dari salah satu putra daerah kita di Bali. Sehingga memang untuk membuat TV ini kan tidak murah sesungguhnya. Tapi karena beliau sudah pegang izin, tentu kita harus coba komunikasikan bagaimana biar hidup kembali dan itu ya bisa on pada saat TV digital nanti. Yang kedua adalah kita akan terus sosialisasi terkait dengan beralihnya TV digital, tidak mesti harus menunggu set-top box bantuan dari pemerintah atau dari pemegang MUX itu, tapi memang khusus untuk masyarakat kita yang secara mandiri mampu melakukan, silahkan itu. Karena saya dengar juga kan sejak beberapa tahun terakhir ini kan tidak ada lagi TV analog yang diproduksi, sudah semuanya beralih ke TV digital. Jadi kalau bukan berarti nanti gini, masyarakat berarti saya harus beli TV baru lagi. Nah, itu yang saya khawatirkan nanti, berarti beli TV baru. Nah, kalau TV lama yang masih bisa dipakai tinggal nambah set-top box saja, anggap saja itu beli pulsa
telepon misalnya 1 bulan dengan harga 200.000 itu dipakai selamanya. Jangka panjang ya, Jangka betul. panjang. Iya. Sehingga dengan demikian kan masyarakat kita tidak merasa terbebani. Dan yakinlah kalau misalnya dari sekarang sudah dipersiapkan, nanti Bapak Ibu masyarakat kita tidak lagi panik. Jadi panik buying itu nanti hilang siarannya, nanti takutnya seperti itu anak-anaknya yang suka nonton itu kehilangan itu nanti bingung. Kita yang ditelepon, Kominfo ditelepon gimana, nah seperti itu. Tapi masyarakat khususnya tetap tenang dan pemerintah pasti melakukan membuat program yang tujuannya adalah demi kepentingan masyarakat. Tidak ada program yang tidak baik kepada masyarakat, tapi ini sudah dipikirkan dengan matang dan mari kita dukung bersama TV digital ini. Baik, Pak Dir sebagai penutup Pak, tidak terasa sudah 60 menit kurang lebih kita berbincang-bincang. Pak Dir sebagai penutup, apa untuk kedepannya harapan dan juga ajakan mungkin kepada pemirsa Bali TV yang menyaksikan acara kita dialog hari ini. Silakan Pak Dir. Ya, pemirsa Bali TV dimanapun nonton di Bali ini tidak terasa tinggal hitungan hari ya, 13 hari lagi kita menuju Bali setara dengan kota-kota di Jawa sudah digital. Ayo dari sekarang siapkan TV analognya ke TV digital, tambahkan set-top box, jangan menunggu sampai 20 Maret. Dari sekarang pindah ke siaran TV digital, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Gary, sekali lagi Pak Ketua, Pak Agus, terima kasih sudah hadir di studio Bali TV untuk bersama-sama membahas terkait dengan menuju analog switch off atau ASO di Bali 20 Maret 2023. Sudah banyak yang tadi dibahas pemirsa Bali TV dan juga kami mengajak pemirsa Bali TV untuk ikut bersama-sama ya, karena tadi sudah dibahas juga kelebihan-kelebihannya seperti apa dan ini juga untuk kepentingan dari masyarakat. Saya Agung Nia, pamit undur diri. Semoga dialog hari ini bermanfaat untuk kita semua. Om Santi 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 Om.